Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi yang benar tidak selaku fokus pesantren seperti yang kemarin baik tidak. Ada mengurus ada teman-teman yang insya Allah berbahagia dan tidak kepada kedua orang tua. Semoga sehat selalu dan terbaik buat mereka. Nah, jadi pada malam hari ini aku bakal presentasi tentang kitab Masail Al-Fiqi bab ke-10. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin tentang 4 macam yang itu tidak puasa, orang hamil, menyusui dan sakit, habis itu penyembuhan atau pengobatan, sama rekrutmen militer wanita dan profesi tenaga kerja wanita atau TKW. Nah, jadi langsung masuk aja. Kita pertama bahas tentang diperbolehkannya tidak berpuasa orang hamil, menyusui dan sakit. Jadi kalau orang hamil ntar takut kandungannya terganggu karena dia berpuasa, akhirnya ntar takutnya si bayinya tuh nggak dapat nutrisi gitu. Nah, sehingga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Terus habis itu, tapi kalau misalkan orang hamil itu masih bisa berpuasa, maka diusahakan untuk tetap berpuasa. Nah, terus habis itu sedangkan orang menyusui, dia juga diperbolehkan tidak berpuasa karena takutnya mengganggu reproduksi susu si ibu gitu. Jadi ntar takutnya nggak bisa menyusuin si anak kalau misalkan reproduksinya terganggu, sehingga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, tapi bagi ibu hamil dan ibu yang menyusui itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Terus habis itu ada orang sakit itu diusahakan ntar setelah sembuh dia tuh mengkodok puasanya. Terus habis itu kenapa orang hamil, orang menyusui itu diperbolehkan tidak berpuasa? Karena kesehatan anak itu lahir dari seorang ibu yang sehat. Jadi kesehatan anak bergantung pada ibu gitu. Kalau ibunya sakit kan ntar kasihan anak-anak nggak ada yang ngurus gitu. Nah, terus habis itu ini merupakan diperbolehkannya tidak berpuasa orang hamil, menyusui dan sakit itu merupakan rukhsah atau keringanan. Terus habis itu kita masuk ke pengobatan. Jadi pengobatan itu ialah tindakan untuk memulihkan kesehatan dari penyakit. Nah, jadi menjaga dan memelihara kesehatan itu ada 3 macam. Yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada pemeliharaan, dan yang ketiga ada tindakan kuratif atau pemulihan. Nah, terus habis itu pengobatan itu merupakan kewajiban moral. Tapi jika kita melakukan pengobatan dengan zat haram, itu jelas haram, tidak boleh. Nah, terus habis itu kita masuk ke rekrutmen militer wanita. Nah, rekrutmen militer wanita ini tuh ialah merekrut seorang wanita dalam anggota militer, diantaranya seperti polisi, tentara kayak gitu. Nah, biasanya peran-peran wanita dalam militer kayak gitu tuh seperti mengurusi mayit, habis itu mengobati orang-orang yang terluka dalam peperangan, habis itu memberikan makan, sama ada yang biasanya juga ikut ke medan perang melawan para musuh. Nah, jadi merekrut wanita dalam militer itu diperbolehkan untuk memelihara pertahanan negara. Terus habis itu kita masuk ke profesi tenaga kerja wanita atau TKW. Itu biasanya fungsi ibu rumah tangga itu ialah membantu, yang pertama itu adalah membantu dan melayani suami baik secara rohani maupun jasmani. Terus yang kedua ada reproduksi dan regenerasi. Jadi dari seorang ibu yang hamil kita kan dapat membuat keturunan. Itu edukatif dan religius. Jadi seorang ibu tuh harus mengajarkan kepada anak-anaknya tentang agama, pelajaran gitu. Jadi seorang ibu itu juga harus protektif atau istilahnya kayak dalam menjaga kesehatan anak. Seorang ibu harus kamu dari sini gini gitu. Habis itu ibu itu juga harus efektif dan kreatif, jadi membuat rumah tangga itu damai, maksudnya ceria kayak gitu. Sebab itu seorang wanita diperbolehkan untuk menjadi TKW asalkan dia itu sudah mendapatkan izin dari suami dan anak. Karena kalau misalkan kita sudah menikah, seorang perempuan itu diwajibkan untuk izin ke suami, tapi jika dia tidak mendapatkan izin, maka tidak diperbolehkan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.